Syarat sebuah kripto aset itu untuk bisa mengalami kenaikan nilai itu apabila kripto aset itu mampu keluar dari komunitas internal. Nah, dan dia bisa dilirik oleh berbagai segmen market di berbagai belahan dunia. Nah, itu dulu yang pertama. Kenapa? Dengan dia bisa keluar dari komunitas dan dia dilirik oleh berbagai segmen market di belahan dunia, nah berarti dia punya nilai tambah. Berarti dia punya utilitas. Berarti dia punya fungsi. Kalau dia tidak punya utilitas, dia tidak punya fungsi, dia tidak punya nilai tambah, ya tentunya kripto aset itu tidak akan dilirik oleh segmen market di berbagai belahan dunia, sekalipun dia dilistingkan di berbagai exchanger ya. Nah, dia tidak akan diminati oleh banyak orang. Nah, maka utilitas atau nilai tambah itu menjadi tolak ukur. Sehingga dia akan mampu keluar secara global dan dia akan dilirik oleh masyarakat global. Nah, jadi untuk punya utilitas itu tentunya dia harus punya infrastruktur. Nah, maka infrastruktur yang fundamental inilah yang harus kita lakukan kajian juga sebelum kita mengkaji utilitasnya. Nah, contoh Bitcoin misalnya. Bitcoin itu pada awalnya dia belum berbasis blockchain karena pada saat itu blockchain kan belum ada. Blockchain itu pertama kali diluncurkan dengan berbasis teknologi blockchain itu oleh Ethereum 2013. Maka akhirnya kan Bitcoin pun menggunakan blockchainnya Ethereum. Nah, akan tetapi sekalipun dia dirilis pertama belum berbasis blockchain, dia sudah punya satu infrastruktur yaitu situs internal mereka yang bisa digunakan dipakai untuk transaksi di antara komunitas mereka dalam satu konsep transaksi tertentu. Nah, jadi mereka sudah punya infrastruktur, mereka sudah punya regulasi ya. Ya, maka Bitcoin jadi punya nilai sekalipun harganya masih rendah. Nah, tetapi begitu dia masuk ke bursa kripto tahun 2013, maka dia sebagai kripto pertama. Pada saat itu banyak bermunculan kripto yang lain untuk masuk ke bursa kripto CMC, maka mau tidak mau Bitcoin pada saat itu dijadikan underline atau dijadikan alat mereka deposit untuk mereka bisa transaksi di market global tersebut. Karena nanti kan masyarakat dunia akan melihat dari potensi aset yang mereka miliki di saat mereka melakukan listing. Dan kebanyakan mereka menggunakan Bitcoin sebagai aset mereka yang disimpan di CMC sebagai underlying. Nah, disitulah akhirnya Bitcoin terus banyak digunakan utilitasnya oleh kripto-kripto yang lain yang bermunculan. Maka Bitcoin harganya tidak terbendung sehingga sekarang ini kan harganya sangat tinggi, hampir 1,6 miliar. Akan tetapi kalau kita berbicara infrastruktur, saat ini dengan infrastruktur yang dibangun oleh Bitcoin atau pada masa diterbitkannya Bitcoin itu sudah berbeda. Saat ini kalau infrastruktur fundamentalnya terbatas dan tidak inovatif dan tidak menarik di mata publik, ya tentunya dia tidak akan punya nilai. Maka di saat kita ingin memutuskan atau ingin menyimpan sebuah kripto aset sebagai salah satu solusi investasi kita untuk jangka panjang, ya maka kita harus melihat total supply lalu kita lihat infrastrukturnya. Jadi contoh misalnya BNB. BNB itu diterbitkan itu di tahun 2015 ya. Pada saat itu ada seorang pengusaha yang keturunan Cina yang tinggal di Amerika, yaitu Chuang Peng Zhou namanya ya. Nah, itu dia mendirikan atau menerbitkan BNB. Tetapi sebelum dia menerbitkan BNB, dia juga punya infrastruktur, yaitu sebuah exchanger, yaitu sebuah bursa kripto, yaitu Binance. Nah, dia mendirikan Binance dulu sebagai sebuah exchanger global. Nah, kenapa dia mendirikan infrastruktur berupa exchanger? Kenapa? Dengan nanti banyaknya
komoditi atau produk kripto yang diperdagangkan di situ akan berpotensi menggunakan infrastruktur mereka karena mereka punya blockchain sendiri yaitu BNB Smart Chain. Nah, dengan banyaknya menggunakan BNB Smart Chain, maka di situ akan menjaring holder. Nah, dengan banyaknya holder tentunya itu akan berpotensi mereka menggunakan BNB sebagai utilitas dan mereka juga akan banyak menyimpan BNB sebagai solusi investasi. Nah, jadi ini salah satu contoh. Kalau Bitcoin dia digunakan sebagai alat transaksi di market global yaitu sebagai underline pada saat itu, lalu dia digunakan juga oleh berbagai perusahaan game online untuk transaksi atau di utilitas di hasil produksi mereka di komunitas game online mereka ya. Nah, tetapi BNB tidak. BNB di samping dia punya utilitas sebagai alat transaksi di perusahaan game online atau di permainan game online, tapi dia juga punya blockchain sendiri dan dia memiliki exchanger sendiri. Nah, dan terbukti akhirnya BNB harganya terus naik, yang dirilis di harga 0,11 sampai 0,17 US dollar 2015 ya, 2015-2017. Nah, sekarang ini harga BNB sangat luar biasa, tembus di harga sekitar 880 US dollar atau lebih dari 14 juta. Yang tadinya harganya kan juga hanya puluhan ribu rupiah. Nah, jadi ini infrastruktur. Banyak sebenarnya kripto aset yang sekarang itu membangun infrastruktur fundamental mereka yang bagus, tapi ternyata mereka juga tidak mampu menaikkan nilai dari kripto mereka di exchanger global. Ya kenapa? Karena masalah strategi regulasi. Nah, strategi regulasi ini sangat penting. Karena kalau strategi regulasi yang baik, strategi regulasi yang benar, sekalipun supply-nya besar sekalipun, ya dia akan mampu menaikkan nilai mereka di berbagai exchanger global. Nah, jadi ini sangat penting kita pahami karena bagaimanapun juga sekarang ini kan banyak orang yang menjadi korban dari industri cryptocurrency karena dia menyimpan sebuah aset kripto tanpa melakukan satu kajian, tanpa melihat infrastruktur, tanpa melihat utilitas, tanpa melihat strategi regulasi internal dari developer. Nah, akhirnya apa yang menjadi harapan besar ke depan itu kan tidak sesuai, tetapi malah terjadi satu kondisi kerugian yang sangat besar yang dialami dalam waktu yang relatif cepat ya.